Selama bulan Ramadan ini sampai nanti mendekati Hari Raya Idul Fitri untuk belanja kebutuhan pokok di kantor pos terdekat gitu ya, dan insya Allah harganya di bawah harga eceran tertinggi karena sudah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu tujuannya kan menjaga kestabilan harga. Betul. Nah, Pak, ada nggak Pak kemudian kan takutnya bisa dipermainkan nih Pak? Kemudian ada juga komunitas filatelis. Filateli, nah itu zaman saya betul, dulu kita ngumpulin perangko tuh Pak. Betul. Paling senang dapat surat dari luar negeri itu. Masih, tapi kecil sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BUMN, gimana kabarnya? Gimana juga puasanya? Lancar kan? Pastinya. Nah, ini sudah kita lewati hari demi hari di bulan Ramadan. Kalau zaman saya dulu nih, kalau sudah semakin dekat dengan Lebaran, dulu saya kerjaannya ngabuburit, saya pergi ke toko buku, saya cari beragam kartu ucapan Lebaran, beli yang banyak, buat guru, buat teman, buat gebetan, gitu kan. Bawa pulang ke rumah, nulis kemudian ucapan-ucapan selamat Idul Fitri, ya kan, dengan berbagai kata-kata mutiara. Setelah itu ke kantor pos, beragam kartu bertumpuk-tumpuk itu dikirim lewat kartu pos supaya sampai ke para penerima. Dan Sobat BUMN ketika dapat kartu lebaran balasan, senengnya minta ampun. Karena artinya banyak juga nih teman-teman yang perhatian. Kalau saat ini sepertinya kalau kita ngucapin selamat Idul Fitri, selamat Lebaran, by WA aja kayaknya ya. Udah nggak ada lagi kartu-kartu Lebaran di mana diantarkan oleh Pak Pos ini ke rumah masing-masing. Lalu apa ya kemudian tugas dari Pos di masa bulan Ramadan ini? Harus tahu BUMN dan juga masyarakat semuanya bahwa ternyata Pos Indonesia ini punya peranan yang besar, terutama di bulan Ramadan ini, termasuk juga membuat semuanya yang saat ini sedang puasa dan juga Lebaran nanti bisa menikmati beragam bahan pangan dengan tenang, stok tercukupi dan harganya bersahabat. Nah, mau tahu informasinya? Anda ada di jalur yang tepat karena saya sudah bersama dengan Direktur Utama Pos Indonesia, Pak Faisal Rohmat Jumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal, gimana kabarnya? Baik Mbak Putri. Tetap semangat, sehat walaupun puasa. Walaupun puasa. Karena kayaknya dapat tugas baru, makin sibuk nih Pak bulan puasa. Betul, makin sibuk. Nyantai ya, tapi ya tetap ya masih ada waktu buat cerita-cerita sama kita ya. Oh bisa. Baik. Bisa. Nah, sebelum kita lebih jauh Pak, cerita yang tadi apa kegiatan dari Pos Indonesia ini selama bulan Ramadan, saya mau kasih tahu juga ke Bapak, ke yang paling penting Sobat BUMN. Jadi ketika kita bicara Pos, ini sudah bukan lagi kita bicara mengenai yang dulu, Pos yang dulu. Pos punya wajah baru, Pos ini melakukan transformasi yang luar biasa, dan banyak hal-hal berkesan yang bisa Pos berikan untuk kita. Salah satunya saya mau kasih tahu ke Sobat BUMN, mungkin ada beberapa yang belum tahu Pak. Karena buat saya yang diberikan oleh Pos ini, kemarin Pak dapat souvenir waktu mengunjungi Pos di Bandung, ini sangat terkesan karena ini dia. Ketika dibuka, jadi kita sekarang bisa bikin perangko dengan menggunakan foto kita sendiri. Ini namanya Prisma. Ya, perangko identitas milik Anda. Perangko identitas milik Anda, singkatnya jadi Prisma. Ini menarik loh Pak, kece banget ya, gitu kan. Nggak hanya presiden yang bisa muncul di perangko ya. Itu dia. Ya, jadi kita pun bisa jadi presiden. Dulu kan cuma presiden, cuma pahlawan Pak. Ya, sekarang semuanya bisa. Ya, sekarang setiap orang pahlawan gitu kan. Pak, ini kalau mau seperti ini bikinnya kemana sih Pak? Jadi datang saja ke kantor pos ini ya yang besar ya di daerah masing-masing. Biasanya di cabang utama itu bisa pesan. Nah, nanti kalau ada yang tersedia di sana material kertas dan printernya, tapi kalau nggak ada biasanya dikirim ke Bandung untuk kita cetak, kemudian kita kirim ke cabang yang di mana teman-teman memesan Prisma ini gitu. Kita fotonya di sana langsung atau bisa harus kirim foto sendiri? Boleh kirim apapun itu. Yang paling cantik, yang paling ganteng, yang paling keren lah pokoknya. Boleh bikin foto sendiri. Nah, pertanyaannya, ini kemudian berlaku resmi nggak sih Pak? Atau resmi, karena kertasnya itu kan dari peruri itu ya. Oke. Jadi itu kertas peruri yang belakangnya sudah ada perekatnya gitu ya. Ya, jadi kalau dikasih air nempel dia. Dan itu hanya Pos yang diberikan hak untuk mencetak perangko. Ya, lisensinya dari Komdigi.
Kementerian Komunikasi dan Digital. Ya, baik. Betul. Ini hanya salah satu saja dari hal-hal keren yang dikeluarkan oleh POS begitu. Transformasi POS ini luar biasa, Pak. Kalau kita lihat kan sejarah POS itu juga begitu panjang, lebih dari 2 abad. Punya pengaruh di masa kemerdekaan. Kemudian kita tahu pentingnya POS zaman dulu. Saya sudah cerita dulu sebagai nganterin surat gitu kan. Kita tunggu dulu, Pak. Wah, Pak POS kapan sih datangnya? Gitu kan. Kemudian kirim kartu POS dan sebagainya. Tapi POS yang saat ini apa, Pak, kemudian? Jadi begini, kita sudah melakukan transformasi ya, perubahan. Salah satunya adalah transformasi bisnis yang paling penting. Jadi kita portofolio POS Indonesia, jadi portofolio bisnis POS Indonesia sekarang sudah bergeser. Nomor 1 logistik, ya, logistik bisnis. Bahkan logistik bisnis ini end of 2024 kontribusinya sudah 48% gitu. Baru portofolio bisnis kedua kita menyebutnya CEP, Courier Express Parcel, ya. Jadi ngirim-ngirim parcel, ngirim ya apapun lah ya, kiriman dari marketplace itu kita kategorikan CEP ya, Courier Express Parcel. Dokumen termasuk. Nah, itu kontribusinya sekarang 27%. Kontribusi bisnis ya. Kemudian portofolio bisnis ketiga namanya Financial Service Inclusion. Jadi financial service non bank. Jadi target marketnya itu financial service non bank gitu ya. Ini sekarang kontribusinya sekitar 13%. Dan yang terakhir property service business ya. Sekarang kontribusinya baru 3% gitu ya. Jadi kita punya 4 portofolio core portofolio bisnis POS Indonesia dan inilah yang sekarang kita kelola. Jadi kalau ada masih yang mengirim kartu pos namanya komunitas pos crossing gitu ya, antar negara masih mereka saling tukar kartu pos gitu. Kemudian ada juga komunitas filateli. Filateli, nah itu zaman saya dulu kita ngumpulin perangko tuh Pak. Paling senang dapat surat dari luar negeri itu. Masih, tapi kecil sekali ya, karena sekarang sudah bergeser. Bukan sebagai pengiriman pesan ya, atau mengirimkan informasi, tapi lebih ke jadi collectible items gitu ya. Jadi kartu posnya cantik-cantik, kemudian perangkonya juga materialnya nggak hanya dari kertas ya, dari plastik, bahkan ada dari emas. Ya, stem sekarang itu ya, jadi macam-macam. Bahkan kami sudah tahun 2023 yang lalu kita meluncurkan NFT stem, jadi digital stem. Jadi twin stem ya, jadi ada physicalnya dan ada digitalnya, sehingga bisa ditransaksikan. Jadi kalau digital stem dia punya serial numbers ya. Jadi pemilik stem itu unik gitu, kayak punya barang yang unik yang serinya hanya satu, seperti mata uang gitu ya, yang tidak bisa dikloning kalau kira-kira. Value-nya besar ya Pak itu Pak? Ya, karena dicetak secara terbatas, kemudian ditransaksikan antar negara, jadi naik terus itu value-nya. Baik. Ya itu jadi sekarang sudah geser portofolio. Ada disrupsi. Zaman berubah, teknologi semakin maju, dan POS ternyata nggak ketinggalan. Ikut berlari mengejar itu semua, Pak. Dan semua portofolio bisnis kami punya digital channel ya untuk berinteraksi dengan customer. Karena hari ini semua customer lebih senang bertransaksi melalui digital channel. Jadi kita menyebutnya portofolio kami seluruhnya berbasis platform gitu. Baik. Nah, melihat ada perubahan ini Pak, disrupsi ini. Ketika Bapak datang menjabat sebagai direktur utama, ngerasa tantangannya cukup besar ya Pak ya. Kayaknya saya jadi ingat dengan bukunya yang diluncurkan. Thriving on Turbulence. Ada turbulensi. Apa sih Pak? Bisa diceritain Pak pengalamannya selama ini Pak? Ya, jadi gini. Biasa ya kan kalau kita ditunjuk jadi dirut itu pasti kita minta minimal 3 buku ya. Ya, 1 kita minta CSS ya, Corporate Strategy Scenario, atau ada yang menyebut RJPP ya, rencana jangka panjang perusahaan 5 tahun ke depan. Nah, itu arah kemana perusahaan ini akan akan dituju lah, visionnya apa gitu. Yang kedua RKAP ya, buku RKAP ini penting karena saya harus tahu hari ini rencana tahun ini apa gitu, apa yang sudah dilaksanakan dan apa sisanya, karena saya datang di ujung kan September 2020, jadi sisa 3 bulan ya, triwulan 4 aja, jadi saya tinggal 4 kira-kira 3 bulan untuk melaksanakan tugas di RKAP 2020.
buku yang ketiga yang paling penting lagi annual report ya. Nah ini untuk mengetahui masa lalu gitu ya, masa lalu. Nah dari 3 buku yang saya pelajari ini saya ambil kesimpulan, we are in crisis. Nah gitu. Nah gitu ya. Okay. Jadi satu, kenapa krisis? Karena dari angka-angka yang ditunjukkan di buku tadi, terutama annual report dan progress RKAP itu financially tidak sedang baik-baik saja ya, tidak sedang sehat lah saya sebutnya. Karena ada ukuran nih. Betul. Perusahaan itu ada ukuran sehat, agak sehat, tidak sehat, sakit keras itu ada gitu. Ya, saya menyebutnya tidak sehat. Demam lah ya Pak waktu demam, itu. Ya, betul. Demam gitu ya. Yang kedua, we lost the market gitu ya. Market share kita sangat minority gitu ya. Baik di bisnis courier express parcel, di financial service inclusions maupun di logistik. Waktu itu logistik ranking 3 ya. Kemudian baru di properti gitu. Nah yang ketiga, service kita jelek gitu. Dapat dari mana Pak? Info seperti ini apakah ada aduan, masukan atau gimana nih Pak? Ya kan bisa kita lihat dari selain dari 3 buku tadi kan ada ini ya, banyak sekali ada komplain pelanggan dan sebagainya. Jadi kan di operasi itu ada ukuran-ukuran ya. Misalkan ketepatan waktu pengiriman. Waktu saya datang 67%. Jadi kalau ada pelanggan ngirim barang whatever layanan di pos, hanya 67% kita bisa menepati janji. Sisanya miss. Ya. Sementara kompetitor sudah 97%, 95% gitu ya. So we are way behind the competitors in term of quality of service. Jadi 3 itu saya baca di situ, maka saya tetapkan we are in crisis gitu. Udah jelek pelayanannya, terus di pasar kalah itu, dan performance financial nggak baik-baik saja gitu. Maka oleh sebab itu saya tetapkan we are in crisis, dan itu saya komunikasikan ke seluruh stakeholder. Biar sama nih, kan saya mau melakukan improvement gitu. Betul. Dan harus didukung. Betul. Maka saya komunikasi ke Pak Menteri, saya sampaikan itu ketika diundang oleh Pak Menteri, ya saya sampaikan cerita itu dan how we will recover from this crisis gitu kan. Ke Pak Wamen waktu itu, Pak Tiko ya, saya sampaikan itu. Ke seluruh senior leader saya sampaikan itu. Ke seluruh pegawai saya sampaikan itu. Bahkan ketika dipanggil RDP Komisi 6 saya sampaikan itu juga gitu. Jadi saya nggak sendirian dong gitu. Saya perlu dukungan semua pihak nih, baik internal maupun eksternal. Kalau tidak mendapatkan dukungan, bagaimana saya bisa melakukan recovery dari krisis ini kan gitu ya. Dan semuanya mendukung pada saat itu, termasuk para pegawai. Alhamdulillah. Ya. Jadi ketika saya sampaikan, ya gini ya, dalam suatu perubahan pasti ada yang mendukung. Ya. Ada yang abstain, ada yang resisten. Udah pasti itu. Jadi somehow sekitar 30% orang langsung mendukung. Gitu ya. Karena dia melihat cahaya gitu ya. Oh ini kayaknya programnya bagus nih gitu ya. Nah, kita dukung. Yang abstain ya sekitar 40% lah gitu ya. Yang resisten sekitar 30% gitu. Nah ini ya PR saya sebetulnya yang resisten itu sebetulnya bukan menolak gitu ya, tapi mereka mungkin nggak paham gitu ya. Betul. Ya kan mungkin bahasa saya mungkin waktu menyampaikan terlalu high level gitu ya. Saya mungkin tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk segmen tertentu gitu ya. Gitu sehingga nah yang paling berat ini yang abstain gitu ya. Iya. Justru itu yang abstain. Iya. Bukannya malah mereka akan terus nurut aja Pak, enggak ya? Enggak. Jadi kalau yang resisten ini kalau dijelaskan mereka paham, mereka mendukung. Kalau yang abstain ini terserah lu deh gitu. Tapi itu tantangan Pak. Justru ya kan? yang berat itu, ya, Pak, yang terserah lu itu yang berat karena kita nggak tahu kan. Terserah lu ini maksudnya kalau dibawa baik apakah mereka jadi happy gitu ya, atau kalau ini gagal jangan-jangan saya dicaci maki kan gitu. Jadi yang berat itu yang abstain justru ya. Itu pengalaman saya sih sebetulnya begitu.
Dan semuanya sekarang sudah terlewati. Yang absen-absen itu sekarang sudah full support dong Pak. Ya, ramuannya Pak, ramuannya. Gini, dalam perubahan, jadi gini, saya punya prinsip gitu ya. Setiap perubahan atau transformasi harus ada ukuran keberhasilan. Oke. Ukuran keberhasilan. Dan ukuran keberhasilan ini harus membawa perusahaan ini menjadi lebih baik. Jadi saya punya 6 variabel ukuran keberhasilan transformasi. Sebetulnya saya ini I'm not inventing lah gitu ya. Ini sebetulnya saya contoh dari Microsoft. Jadi ketika Microsoft melakukan transformasi, dia menggunakan 6 variabel ini gitu ya. Dan itu saya copy paste aja lah yang kamu. Saya kan nggak terlalu pinter gitu ya, jadi ya paling gampang copy paste gitu. Ini merendah ini Pak, merendah untuk meroket Pak emang Pak. Jadi yang pertama adaptability. Jadi kalau perubahan yang dilakukan membuat perusahaan itu lebih adaptif, itu berarti benar transformasi yang dilakukan. Yang kedua competitiveness. Jadi kalau perusahaan itu berubah dan membuat dia lebih kompetitif, itu berhasil. Yang ketiga cost efficiency. Jadi kalau perubahan itu bisa melakukan cost efficiency, dan itu berhasil ya. Yang keempat, cost efficiency, terus competitiveness. Yang C yang ketiga apa ya? Sebentar, nanti saya ngetik. Di skip dulu nggak apa-apa. Di skip dulu nggak apa-apa. Kemudian employee satisfaction. Oke. Nah, jadi perubahan harus membawa ke employee satisfaction. Yang keenam productivity. Perubahan harus membawa productivity yang lebih baik. Nanti saya ingat yang C yang satunya lagi. Gitu. Kalau 6 ini tidak tercapai, don't do it. Ya, karena setiap transformasi yang dilakukan pasti menimbulkan biaya. Ya, jadi nggak ada transformasi gratis. Ya. Semua transformasi pasti you need a lot of money. Either capex or opex gitu ya. Tapi kalau kita sudah mengeluarkan biaya untuk transformasi itu, terus 6 variabel ini tidak berubah, so what? Forward gitu ya. Nah, contoh yang tadi, akhirnya gimana Pak Faisal sekarang employee? Nah, saya ukur ada 2. Di employee satisfaction ada 2 indikator yang saya ukur. Satu namanya Employee Satisfaction Index atau ASI, dan Employee Engagement. Ini disurvei. Jadi setiap tahun kami melakukan 2 survei ini, untuk mengukur apakah transformasi ini membuat employee makin satisfied dan makin engage dengan perusahaan. Baik. Dan alhamdulillah hasilnya tahun demi tahun terjadi pertumbuhan terhadap 2 indikator ini, baik employee satisfaction maupun employee engagement. Nah, kira-kira seperti itu. Kepercayaan juga semakin tinggi otomatis yang terjalin. Betul, karena di dalam 2 indikator ini, di survei 2 indikator ini ada trust tadi ya. Jadi ada pertanyaan tentang bagaimana contoh employee engagement itu kan ada 3 pertanyaan yang umum. Pertanyaan tentang stay sama strive. Ya, misalkan ditanya, apakah Anda bangga bekerja di Pos Indonesia? Kalau dia jawab bangga, itu C. Jadi dia baru mengatakan dia bangga. Gitu. Kalau Anda misalkan ditawari perusahaan kompetitor dengan gaji 2 kali lipat, apakah Anda pindah? Pindah kan? Ya. Berarti nilai godaannya nilai stay-nya jadi turun kan. Nah, tapi kalau dia jawab enggak, walaupun ditawari 2 kali lipat, saya masih pengen kerja di pos. Wah, itu berarti naik kan namanya. Nilai stay. Yang ketiga misalnya gini. Apakah Anda mau going extra miles, misalkan masih ada pekerjaan Anda jam 6 belum selesai, apakah Anda jam 5 pulang atau Anda lanjutkan sampai jam 6 selesai? Kalau dia jawab, oke, saya akan selesaikan pekerjaan mau sampai malam juga. Wah, itu strive-nya tinggi gitu nilainya. Tapi kalau besok kan masih ada waktu, Pak. Strive-nya rendah. Kalau masih ada besok ngapain hari ini? Nah, itu biasanya gitu, Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam survei itu kita bisa tahu bahwa ternyata karyawan ini engagement-nya tinggi. Artinya trust dengan perubahan yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga engagement-nya tinggi. Kalau karyawan yang punya engagement tinggi dengan perusahaan, wah ini aset ini. Yang karyawan seperti ini yang harus kita pertahankan, kita promosikan, kita nurture,
kita berikan pelatihan, kita berikan kesempatan, exposure ya untuk dia karirnya lebih baik. Nah itu. Atau ada pendekatan pribadi Pak yang Pak Faisal lakukan kepada mereka sehingga tadi itu mau digaji 3 kali lipat, 4 kali lipat, enggak, di pos aja Pak. Lurus saya. Begini ya, jadi agak sulit ya, karena waktu saya datang jumlah karyawan plus itu 21.000 gitu. Wow. Jadi itu se-Indonesia. Se-Indonesia. Oke. Betul. Jadi kan nggak bisa ya saya melakukan pendekatan pribadi gitu ya. Yang bisa saya lakukan, saya mencoba membentuk teamwork. Nah gitu. Jadi begini, teamwork yang paling dekat dengan saya adalah BOD kan, direksi kan. Jadi kami bertujuh. Ya itulah teamwork saya yang paling utama. Saya harus punya teamwork yang solid, yang bisa tadi secara kaskading nanti menggerakkan karyawan di bawah kendali dia gitu ya. BOD, kalau BOD ya nanti dia punya BOD -1, dia akan membentuk tim BOD -1, BOD -1 akan membentuk tim BOD -2 dan seterusnya gitu, berjenjang kaskading gitu ya. Betul. Jadi yang saya bisa lakukan adalah melakukan pendekatan atau membentuk teamwork yang solid di circle saya. Yang paling kecil ya BOD aja gitu. Nah, apa yang saya lakukan dengan melakukan, saya menyebutnya transparansi. Jadi bahwa semua keputusan harus square gitu, harus bulat. Jadi karena keputusan direksi itu kan kolegial. Ya. Saya tanda tangan keputusan direksi itu sebenarnya atas nama direksi kan, bukan keinginan saya sendiri, bukan pribadi kan, karena atas nama direksi. Maka saya harus pastikan setiap keputusan strategis yang dibuat perusahaan harus bulat. Ya. Saya menjaga betul supaya tidak ada dissenting opinion gitu ya. Ya karena bahaya nih kalau ada keputusan strategis terus satu saja tidak setuju. Benar. Out of 7 dan itu ada dalam catatan, lah ini bahaya gitu ya. Kenapa dia tidak setuju? Karena boleh ya dalam undang-undang PT itu boleh diperbolehkan itu bahwa kita membuat dissenting opinion boleh yang berbeda gitu ya, tentu dengan alasan. Nah itu yang saya jaga. Jadi kita buka semua di atas meja, why-nya kita jelaskan kenapa keputusannya harus dibuat dan itu harus square. Jadi saya tidak mau satupun dissenting opinion dan itu saya jaga selama hampir 5 tahun. Ya, sehingga keputusannya bulat dan kalau sudah bulat ya harus dilaksanakan, keluar dari ruangan do it. Gitu ya. Sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah itulah membuat trust. Jadi mereka trust dengan saya, ya, tim saya trust dengan saya trust dengan mereka. Nah, trust ini sebetulnya yang menimbulkan, otomatis mereka akan lakukan secara berjenjang kan. Jadi trust inilah yang kalau sudah antara atasan bawahan itu trust, wah itu luar biasa Mbak. Itu apa saja selesai itu. Mau badai, mau apa, mau pandemi corona mau juga pandemi, yang bikin susah semua jasa logistik semua selesai. Bisa terlewati. Betul. Jadi benar Pak yang katanya badai pasti berlalu, benar dong. Oh betul itu. Itu ya kan? Betul itu. Jadi semua pengalaman Pak Faisal dikristalisasi di buku Thriving on Turbulence itu dan bisa melewati turbulensinya dengan alhamdulillah. Ya, saya bisa melewati tapi kan cobaan pasti ada, selalu ada. Cobaan selalu ada Pak. Iya, betul. Jadi kan naik kelas terus Pak. Ujian terus naik kelas terus ya kan. Betul. Jadi memang yang sulit itu melakukan perubahan pada saat krisis ya. Itu sulit. Karena saya agak ekstrim, saya menyebutnya hidup atau mati. Ya kan. Jadi kalau pada saat krisis, kalau perubahan yang kita lakukan tidak membawa dampak tadi yang saya bilang tadi, ya dia mati aja. Game over, bisa-bisa perusahaan bangkrut kan gitu ya. Baik. Tapi kalau dia berhasil lah, dia survive. Ini kan sulit ya. Jadi nggak banyak pilihan. Baik. Makanya selalu saya bilang ke teman-teman, nah mumpung sekarang sudah perusahaan sehat gitu ya, mulai sehat, ayo kita teruskan lakukan perubahan gitu ya. Mumpung sehat, karena kalau sedang sehat kan punya uang ya kan. Enak Pak, mau ngapain aja. Ide itu ada terus. Nah, jadi bisa
bisa melakukan inovasi. Betul. Inovasinya apa? Ada semua wajahnya. Kan, betul. Ada sumber daya penunjangnya bisa dilakukan. Betul. Inovasi kan memerlukan biaya juga. Dan impactnya kalau inovasi nggak bisa dekat kan. Betul. Bisa setahun atau 2 tahun kemudian dia baru melakukan impact. Kalau lagi sehat nggak apa-apa. Nunggu 2 tahun sampai dapat impact atau sampai profit lah gitu ya. Kita masih punya napas gitu ya. Tapi kalau dari krisis kita nggak sulit melakukan inovasi yang dampaknya panjang. Karena dalam keadaan krisis cuma satu gamenya, selesaikan pain point. Udah. Jadi apa yang ada di depan mata masalah itu, ya itu selesaikan dulu gitu. Jangan berpikir memikirkan setahun depan, 2 tahun depan, terlalu panjang. Pain point, jadi saya selalu tekankan, masing-masing orang harus berpikir apa pain pointnya, itulah selesaikan. Itu selesaikan dulu. Jadi sense of urgency itu penting dalam keadaan krisis. Nah, itu. Kita ini belum ngomongin yang intinya ngapain pos di Ramadan, tapi semuanya dapat daging, Pak. Ini semua ilmu, ya kan? Ini kalau kuliah ber-SKS, bersemester-semester 4 KKS, ini hanya diselesaikan dalam berapa menit saja kita dapat ilmu dari Pak Faisal. Daging semua pokoknya nih. Kalau yang mau bisnis, mau transformasi perusahaannya, Pak Faisal udah kasih pesan-pesan, ya kan? Nah, kita bicara mengenai pos sekarang, Pak, di bulan Ramadan. Tadi sudah sempat saya katakan, masyarakat pada saat Ramadan salah satu hal yang diinginkan adalah mendapatkan stok pangan. Betul. Nah, ternyata di sinilah pos itu bekerja, begitu kan? Jadi kalau saya lihat, Pak, kalau Bapak tadi sudah berhasil membuat trust internal dari yang bawah dengan atasan, trustnya kebangun, kepercayaan. Nah, sekarang kemudian ini adalah upaya salah satunya mewujudkan trust atau membangun trust antara pos dengan masyarakat. Bagaimana pos mendapatkan kepercayaan ini? Operasi pasar. Dijelaskan dong, Pak, mungkin Pak kepada kita semua nih. Ya, ini ini menurut saya tugas yang sangat challenging ya. Jadi kami seluruh BOD dan beberapa komisaris dipanggil oleh Mentan waktu itu. Jadi kita juga bingung. Biasanya yang manggil seluruh BOD sama komisaris itu Pak Menteri. Itu dia. Atau Pak Wamen gitu ya, Wamen Menteri BUMN. Gitu. Ini dipanggil Mentan, tapi kita juga bingung kan. Mau nggak datang gimana, ya udahlah kita datang aja gitu kan semuanya. Tapi kebayang nggak Pak waktu itu ngapain ya? Pos ini urusannya apa nih dipanggil? Nggak kebayang ya Pak, belum ya? Oke. Kebayang gitu. Begitu kami datang tiba-tiba itu tadi, jadi Mentan menyampaikan bahwa ada sense of urgency untuk untuk menjaga inflasi lah gitu. Terutama inflasi kan banyak dari sektor pangan gitu ya, karena kenaikan harga pangan di bulan Ramadan gitu. Jadi waktu itu beliau bilang ini presiden mau minta untuk melakukan operasi pasar di 4.500 kantor pos. Wah, itu instruksi pertama yang kita semua juga bingung kan. Sebentar Pak, saya potong dulu sedikit. 4.500 kantor pos se-Indonesia. Memang jumlahnya segitu Pak? 4.500 atau ada beberapa itu masih sebagian? Lebih dari itu ya. Itu masih lebih? Oke Pak, lanjut Pak. Gitu. Jadi pertama kami tidak ahli di bidang pangan kan gitu. Hari yang indah untuk beraktivitas. Bersih-bersih rumah lebih mudah. Mau ikut tren menari? Easy. Belanja dulu yuk. Jangan lupa bayar zakat ya. Pergi jalan-jalan, beli tiket tanpa nunggu antrian. Dengan Postpay, semua kemudahan bisa digapai. Karena Postpay emang paling ngerti kamu. Kalau menyalurkan bantuan sosial berupa pangan jadi kita kan pernah menyalurkan CBP ya, cadangan beras pemerintah ke 18 juta keluarga misalkan. Kita pernah menyalurkan stunting berupa ayam dan telur ke 1,7 juta keluarga dan seterusnya. Kita banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan penyaluran bantuan pemerintah gitu kepada masyarakat. Bantuan tunai. Selama Covid kan ada bantuan tunai itu ya kan. Yang semula disalurkan lewat bank dipindah lewat pos karena supaya cash, langsung ngasihnya cash, diantar ke komunitas, diantar ke rumah-rumah yang sakit, yang tua gitu ya. Langsung sampai ke tangan penerimanya. Langsung cash. Oh ya, itu dan itu jumlahnya puncaknya 18 juta keluarga. Waktu BBM naik, pemerintah memberikan bantuan cash juga. Waktu minyak goreng naik tahun 2022. Betul. Pos yang gerilya itu semuanya melakukan itu semua ya Pak. Ya itu.
Tapi ini operasi pangan gitu ya. Kalau itu kan jelas ya, ada data keluarga yang menerima. Ya. Biasanya kita keluarga itu kita kasih undangan. Nah, di dalam undangan itu jelas waktunya kapan ngambil, jam berapa, hari apa, clear, sehingga kita bisa ngatur ritme kan. Betul. Jadi nggak sampai ada penumpukan antrian. Betul, penumpukan antrian dan sebagainya. Lah ini beda ini. Ini operasi pangan ini satu, barangnya dibeli kan, dijual. Ya. Nah, kalau bantuan kan dikasih. Dikasih. Dibeli. Gratis ya. Maka stoknya harus kita masukkan di sistem kita kan. Betul. Di point of sales kita supaya pada masyarakat datang, Pak beli ya, dimasukkan keluar risit, diambil di gudang gitu kan. Betul. Ada transaksi jual beli di situ ya kan. Ada stok yang harus kita jaga. Dan kita tidak tahu masyarakat yang datang berapa. Wah, itu yang paling kita khawatirkan. Enggak dijatah ya Pak ya? Enggak ya? Jadi siapa saja masyarakat bisa membeli? Iya, bisa membeli. Hanya dibatasi oleh Bappenas 1 KTP itu hanya boleh 2 liter minyak goreng kita, kemudian 2 kg beras ya, Nusantara kita, kemudian 10 kg beras, 2 kg gula. Baik, pembatasannya per KTP aja. Tapi mau berapa orang bawa KTP hari itu? Iya, harus dilayani gitu. Jadi ini game baru ini. Jadi pertama jumlah titiknya, kemudian model baru transaksinya, dan bagaimana respon masyarakat yang kita belum pernah itu pengalaman itu gitu ya. Jadi keringat dingin gitu ya. Dan yang lebih terus terang yang bikin nggak bisa tidur itu karena hanya diberi waktu 1 minggu untuk persiapan. Jadi pertamanya rencananya hari pertama kapan tuh Pak? Jadi gini, kita pikir kan namanya operasi pasar Ramadan ya. Betul. Harusnya kan 1 Ramadan. 1 Maret kan gitu. Ternyata 24 Februari. Sepekan sebelumnya. Iya, harus mulai. Nah, itu instruksinya berarti kurangi 7 ya, sekitar 18 hari Senin. Jadi Pak Faisal hanya punya waktu sepekan tuh, seminggu tuh. Seminggu. Wah, kita harus koordinasi dengan suppliernya ada ID Food, PTPN sama Bulog gitu ya. Itu terus supplier kan tentu harus begitu dengan 4.500 titik shock juga gitu ya. Gemeter juga sih Pak, 4.500 yang mau ya kan? supply gitu ya. Tapi anyway, ya sudah, ini karena sudah instruksi presiden, belum lagi nama. Jadi sudah ditetapkan namanya AgriPost gitu. Ya, sekalian ya bikin logonya. Wah, jadi 7 hari itu pokoknya. Jadi untuk operasi pasar ini ada nama baru AgriPost dan ada logo baru. Ada logo baru. Baik, gitu. Jadi, bahkan saya akhirnya diskusi dengan teman-teman, kita posnya itu kan POST, karena di situ saya tanya, Pak, ini posnya pakai T atau enggak? Pakai T Pak Faisal. Oke. Akhirnya saya kasih abbreviation gitu ya. Pusat Operasi Sosial Terpadu gitu. Mantap. Apa Pak idenya bisa ini gimana Pak idenya? Selama ini kan kita melakukan penyaluran bantuan pemerintah kan macam-macam itu. Ada yang dari Kementerian Sosial, ada yang Kementerian SDM, ada yang dari Badan Pangan Nasional, yang stunting, ada dari Komdiji, ada dari Kementerian Tenaga Kerja. Kita barengan ada 5 kementerian pernah menyalurkan bantuan selama 4 tahun terakhir melalui kita. Dan itu semuanya untuk orang miskin. Nah, kan gitu kira-kira. Ya. Atau kalau yang dari Kementerian Tenaga Kerja kan BSU ya, bantuan sosial upah itu untuk pekerja yang UMR lah kira-kira. Jadi untuk masyarakat yang kurang mampu lah gitu. Terus ini sekarang ada operasi pasar gitu. Jadi saya pikir pos ini, AgriPost ini jadi tadi pusat operasi sosial terpadu. Kira-kira anunya apa? Ya sudah lah gitu. Kita cari abbreviation yang mencerminkan apa yang kita lakukan hari ini kira-kira seperti itu. Ya. Itu challenging tapi tugas mulia loh Pak. Ya insya Allah gitu. Insya Allah mulia. Sudah mulia sekali. Nah betul. Itu kemudian Pak ketika tanggal 24 hari pelaksanaan pertama itu langsung Pak semua di 4.500 titik itu atau bertahap dulu seperti apa? Betul, tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Jadi akhirnya dengan agak kalau kita ini kan bangsa Sangkuriang ya, Bandung Bondowoso Sangkuriang gitu ya, yang terbiasa kerja semalam gitu. Serba kilat ya semuanya. Iya, akhirnya baru bisa hari pertama itu tanggal 24 Senin itu 157 titik. 157? Iya. Di Pulau Jawa saja?
Di Jawa, Sumatera. Jawa dan Sumatera. Ya, tapi 90% di Jawa. Oke, baik. Setelah 15 hari ini sudah 1.374 sekarang. Jadi sudah tiap hari bertambah. Ya kan? Karena apa? Kita kan harus ini ya PO ke supplier, dalam hal ini Menteri BUMN Pangan. Betul. Ya, Bulog, kan? Edifood tadi Betul, semuanya. kita harus PO. Kemudian PO-nya juga harus tentukan kan titik kita ngambilkah dari gudang atau mereka ngedrop di cabang kita dan seterusnya. Ini kan harus ada mekanisme gitu ya. Jadi tidak bisa sehari misalkan PO 1.000 langsung nggak bisa, Pak. Titik ya. Iya. Ini akan model distribusinya kan nggak mudah gitu ya. Betul. Jangan dibayangkan Indonesia seperti Jawa ya. Iya. Iya, jadi banyak hambatan transportasi, terutama di luar Jawa ya kan Pak. Sangat. Di beberapa daerah Jawa saja masih ada kendala-kendala seperti itu kan. Iya, jadi pengalaman kami menyalurkan berbagai bantuan pemerintah ya di saat Covid kemarin sampai tahun 2024 kemarin. Itu kalau di ujung-ujung 3T itu kita bawa beras itu sewa sampan. Naik rakit, sewa sampan untuk membawa beras itu Mbak, sampai ke ujung. Terus di ujung sana karena perkebunan kelapa sawit dibawa pakai motor dan seterusnya. Masuk berjam-jam sampai menuju ke tempat. Kadang-kadang pulangnya karena surut nggak bisa. Nggak bisa langsung pulang. Nunggu dulu air pasang ya. Nunggu air pasang. Begitu itu pengorbanannya. Ya belum yang di Papua. Betul. Ada yang pernah disandra juga teman-teman kita. Serius Pak? Ya, apa Pak? Boleh berbagi cerita nggak Pak? Gimana nih Pak? Ya, jadi ini cerita agak heroik sedikit gitu. Oh iya, biar kita tahu, biar semuanya juga perlu tahu loh Pak. Bagaimana yang dilakukan oleh POS itu untuk bisa menyampaikan ini ke masyarakat Indonesia? Iya ya. Karena ini cerita sudah selesai, jadi boleh saya ceritakan gitu ya. Kalau belum selesai nggak boleh diceritakan. Jadi saat itu teman-teman harus mengirimkan bantuan cash tunai ke Papua Pegunungan lah gitu. Jadi kan sudah ada daftarnya ya yang diberi gitu ya. Nah, ketika sampai di tujuan kan mereka naik pesawat Twin Otter yang kecil itu ke sana karena memang itu satu-satunya moda transportasi. Jadi sampai sana kita memang bekerja sama dengan gereja. Jadi kita titik kumpulnya itu di gereja gitu. Nah, kita bekerja sama dengan pendeta setempat karena mereka adalah pemuka agama yang disegani kan gitu. Nah, ternyata misalkan gini ya. Ini ilustrasi. Daftar yang diberi 100 gitu. Ya. Yang datang 300. 3 kali lipatnya. 3 kali lipat. Dan semua minta dapat rata. Masa cuma 100 lah, yang 200 gimana gitu. Padahal tugas kami tidak boleh menyerahkan uang cash ini. Betul. Uang cash itu kan diserahkan pertama diminta KTP sama KK ya kan. Nanti kalau cocok KTP KK sama orang, kalaupun bukan KTP-nya minimal dia mewakili KK-nya itu, terus difoto dengan uangnya kan gitu cara merekam bantuan cash itu. Baik. Lah kalau 100 200 nggak cocok dengan daftar gimana gitu. Dan mereka semua sudah datang, sudah kumpul. Dan petugas kami 3 orang tidak boleh pergi sebelum uangnya dibagi rata semua gitu. Wah, itu disandra 3 hari itu ya. 3 hari. Iya, 3 hari nggak kita juga nggak tahu gimana solusinya gitu. Alhamdulillah akhirnya waktu itu yang memberikan tugas akhirnya sudah bikin aja berita acara diserahkan aja ke Bapak Pendeta uangnya, biar Pak Pendeta yang membagikan. Beliau kan tahu caranya karena beliau adalah pemuka agama. Betul. Ya, sangat disegani, kemudian juga dihormati gitu ya. Udah yang penting bikin berita acara kejadiannya seperti ini, baru dilepas. Nah gitu. Jadi dinamika di lapangan itu ini menarik ya Pak ya, bahwa ternyata tidak semudah itu loh memberikan bantuan, apalagi sekarang kemudian ada operasi pasar, nggak semudah itu, banyak kemudian yang harus dilalui, bukan sekedar panas kepanasan, hujan kehujanan, bukan seperti itu, tapi nyawa pun dipertaruhkan kalau kayak gini Pak. Menarik, lucu-lucu lah ya ceritanya. Misalkan bantuan CBP beras gitu ya, ada yang orang berhak menerima nggak mau ngambil karena kan berasnya itu pulen ya. Berasnya kan beras premium itu sebetulnya. Yang dibagikan beras premium bagi orang Jawa. Beras pulen itu yang beras yang paling enak kan. Betul gitu. Sepakat Pak, sebagai semua orang Jawa sepakat ini saya. Tapi ada di Indonesia ini di wilayah tertentu
nggak suka Mbak beras bulan. Berasnya pro ya, apa ya? Pro itu Iya, apa ya Pak ya? Lebih keras apa ya gitu ya? Pro itu yang tidak terlalu berair. Pro ya. Iya gitu. Jadi nggak mau ngambil. Ya sudah saya tanda tangani sebagai apa? Ya saya terima, tapi saya emang nggak mau ngambil berasnya. Karena nggak mau makan beras pulen gitu. Nah, gitu. Nah, akhirnya lah masa ini beras ini ada di kantor kita kan, ini beras ini kan sudah harusnya tersalurkan. Ya sudah akhirnya bikin berita acara dengan kepala desa, Pak Kepala Desa ini silahkan, ini beras ini sudah sebetulnya sudah diterima gitu. Betul. Tapi nggak mau bawa pulang gitu ya sudah sama bikin berita acara kepala desanya ya akhirnya yang secara bijak gitu ya dengan wisdomnya, local wisdom dia bagikan entah kepada siapa gitu. Tapi intinya sudah diterima. Nah, yang ya lucu-lucu gitu ya kira-kira. Menarik, lucu, banyak cerita, banyak nangisnya juga kayaknya Mas. Kalau kayak gitu mungkin ya. Ini banyak cobanya. Nah, hal-hal seperti ini Pak, apakah juga terjadi selama setengah bulan lebih ini Pak? Di operasi pangan ya? Betul, di operasi pangan ini Pak. Gini, alhamdulillah so far gitu ya, kita karena kerjasama dengan aparat penegak hukum, dengan kepolisian, jadi di Opsar ini ada ditunjuk Satgas khusus, ya, ditunjuk oleh Kementerian Pangan, Kemenko Pangan, Satgas yang dari Polri gitu ya, untuk tadi mencegah kalau ada penumpukan, terus mengatasi masyarakat. Kalau misalnya gini, yang datang 100, stok tinggal 50, wah kan ribut ini. Nah, ini harus di apa? Tadi kami dibantu oleh aparat penegak hukum supaya mentertibkan lah ya. Kalau memang sudah habis ya mohon besok gitu kan. Ya kan kita karena nggak bisa memprediksi Mbak. Betul. Berapa yang datang gitu. Berapa yang datang, kebutuhannya mereka yang apa gitu ya Pak ya. Betul. Nyimpen stok terlalu banyak juga beresiko. Betul. Ya kan hama ya kan. Iya. Terus berarti kan Pak setiap pos ini kemudian yang mendistribusikan tersebut menjual bahan pangan tersebut harus punya seperti cold storage, harus punya itu gimana dok? Nah jadi betul, salah satunya kan ada daging kerbau, kemudian daging ayam gitu ya. Memang harus ada ya seperti freezer gitu ya. Betul, tempat penyimpanan itu. Tempat penyimpanan kayak es krim itu kan. Betul. Apakah sudah punya Pak pos sebelumnya? Nah gini, kebetulan ada sebagian kantor kita punya karena kita pernah menyalurkan program stunting kan, berupa ayam karkas dan telur. Jadi tadi lemari es untuk yang ayam karkas yang masih ada itu kita pakai. Tapi kalau yang nggak ada kita dibantu berdikari. Jadi berdikari yang menyediakan daging kalau nggak ada freezernya itu sekaligus mereka menyiapkan itu. Berarti kendalanya kan selama tantangannya yang dihadapi adalah bagaimana memanage masyarakat yang datang ini Pak. Sudah ada kuncinya, sudah terbantu. Masyarakat mereka kebanyakan tertib ya Pak, mau taat aturan ya sejauh ini ya. Jadi kita sediakan di beberapa tempat, kalau memang banyak kita sediakan tenda, terus kita sediakan kursi, jadi untuk antrian biar tertib gitu ya. Baik. Jadi kan polanya mereka datang ke loket-loket kita, kemudian memesan bahan pokok yang dijual di situ, di display, kemudian mendapatkan risit, dari risit itu dibawa ke gudang kita di belakang gitu. Ada yang di samping, ada yang di belakang untuk ngambil barang gitu. Untuk ngambil barangnya. Kadang-kadang kan terjadi melebihi kapasitas loket, ya kita siapkan tenda tambahan, extension dan kursi. Sehingga masyarakat ya nunggu tapi supaya nggak berdiri, karena kalau berdiri ini mudah emosi kan. Puasa Pak soalnya Pak. Puasa minum nggak bisa, ya nyamil nggak bisa. Betul. Bikin pengen marah Pak kalau ada kata ngantrinya kelamaan. Ya, ada jumlah SDM juga Pak yang mungkin harus ditingkatkan pada saat itu. Jadi untuk gini, sebetulnya kan loket kita ini sudah ya hari-hari sudah beroperasi, bahkan Sabtu Minggu juga beroperasi, walaupun tidak semuanya ya, tapi Sabtu Minggu di loket-loket besar nambah barang yang atau jasa yang barang yang dijual, biasanya jasa, ini barang kali ini yang dijual. Jadi kita tidak secara spesifik menambah petugas kecuali yang besar-besar. Kita ada KCU, kantor cabang utama, ada kantor cabang, ada kantor cabang pembantu. Jadi biasanya kalau yang di KCU dan KC itu yang kita tambah petugasnya. Karena memang itu kota-kota besar, penduduknya banyak itu. Tapi kalau yang di KCP biasanya tidak kita tambah biasanya. Dari petugas yang ada aja sudah
Sudah cukup. Pak Faisal, mungkin masih ada di antara yang nonton YouTube kita ini, Sobat BUMN ataupun juga masyarakat yang masih ternyata baru dapat informasi ini. Jadi mungkin untuk bisa memastikan ini semua kantor pos ada ya Pak ya? Langsung saja ke sana. Sampai hari ini sudah 1.375, tapi akan bertambah terus. Mudah-mudahan kita kan 36 hari ya. Jadi dari tanggal 24 Februari sampai nanti sampai 6 sampai berapa? 28 enggak sampai Lebaran plus ya. Enggak sih 28 ya betul. Sampai 28 Maret. Sampai 28 Maret. Sampai waktu masak opor itu berarti Pak. Jadi masih bisa. Pas masak opor bisa ke kantor pos. Itu hari terakhir 28 Maret. 28 Maret. Oke. Berarti itu masih bisa. Dan jam bukanya Pak ini? Jam bukanya ada yang mulai dari jam 8 sampai jam 5, ada yang mulai jam 9 sampai jam 3 gitu ya. Tapi ada di beberapa lokasi sampai maghrib, sampai sebelum menjelang maghrib, karena antrian agak panjang dan stok masih ada, jadi masih kita layani. Oh gitu, ngabuburitnya jadi ngantri di kantor pos itu Pak. Dan khusus operasi pasar ini pemerintah memberikan di bawah HET ya, di bawah itu harga eceran tertinggi. Salah satu tujuannya kan menjaga kestabilan harga. Betul. Nah Pak, ada nggak Pak kemudian kan takutnya bisa dipermainkan nih Pak. Ternyata ada yang orang kemudian untuk bisa menyuruh semua masyarakat sana akhirnya ditampung juga. Pinjam KTP gitu betul, ya. Itu termasuk kewenangan pos juga untuk bisa memfilter atau bukan Pak? Atau mungkin ada bantuan yang lain? Wah ini yang sulit terus terang aja. Jadi kalau dia datang terus kemudian ya kan KTP-nya harus sama dengan orangnya gitu ya. Betul. Nah, kalau misalkan satu keluarga suami istri punya 2 KTP ya masa mau dilarang gitu ya. Terus kalau misalkan anaknya sudah punya KTP terus ikut ngantri juga ya bisa dilarang karena aturannya sangat tidak rigid seperti itu. Bukan per keluarga tapi per KTP. Betul. Jadi kita asal KTP-nya cocok dengan orangnya kita layani. Tapi kalau KTP-nya nggak cocok dengan orangnya nggak kita layani. Karena kan salah satu bukti pengambilan barangnya itu kita rekam dengan foto ya. Nah, jadi yang bersangkutan bawa komoditi kemudian bawa KTP dan orangnya difoto. Baik. Nah itu jadi sebagai salah satu cara kita governance ya. Nanti kalau rekonsiliasi settlement dengan pemilik barang kan harus clear nih. Betul. Berapa yang terjual, sisa berapa. Kalau nanti pada akhir operasi pasar masih ada sisa kan harus dikembalikan. Nah, itu semuanya rekamannya digitali semua dengan sistem digital semua sehingga nanti memudahkan settlement aja antara kita dengan supplier kira-kira seperti itu. Dan semua lapisan masyarakat yang boleh atau ada kategori tertentu dibatasi? Enggak, boleh. Pokoknya punya KTP. Pokoknya hanya KTP, Pak. Wah, ini memanjakan masyarakat sekali loh, Pak. Ini. Ya ini menurut saya program pemerintah yang sangat tepat di saat masyarakat membutuhkan begitu betul, ya. Betul. Dan saya pikir kalau Mbak Putri nggak mungkin ikut ngantri lah. Tapi saya pingin pantau Pak. Ini antriannya di sana gimana? Saya pengen datang nih Pak. Boleh. Jadi saya pikir sudah tersaring lah ya. Mungkin kalau yang kalangan menengah ke atas itu biasanya kan belanjanya nggak di pasar tradisional ya. Biasanya belanjanya di supermarket gitu kan. Jadi sudah terfilter. Biasanya yang datang memang yang biasa belanja di pasar tradisional gitu ya. Mungkin pasar tradisionalnya agak jauh dari rumahnya, lebih dekat ke kantor pos, dia belanja ke sini. Apalagi dapat harga yang lebih murah. Betul. Nah, Pak, gitu ya. Ada nggak kemudian keluhan-keluhan masyarakat selama ini apa yang terjadi? Atau bahkan mungkin ada resistensi, ada pihak-pihak yang merasa wah kok belinya di situ tuh lebih murah, sini jadi rugi nih. Ada nggak Pak seperti itu Pak ditemui di lapangan? Makanya ada satgas khusus, ada satgas pengamanan untuk operasi pasar ini dan kami dijaga di seluruh lokasi gitu ya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang komplain tentang ini kita kan menjalankan tugas ya. Betul. Tugas. Jadi ini tugas pemerintah yang ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jangan protes ke kita lah intinya gitu. Iya, kan sebagai pelaksana. Kita pelaksana saja. Gitu. Alhamdulillahnya semua terkendali. Nah, alhamdulillah baik-baik saja so far. Soal stoknya juga Pak? Ketersediaan ini gimana nih Pak? Soal distribusinya hingga saat ini masih kalau stok secara total itu masih mencukupi ya sampai 2 hari. Jadi kita pastikan stok itu harus 2 hari. Jadi per 2 hari kirim, per 2 hari dapat kiriman lagi. Per 2 hari kirim, per 2 hari kirim.
Tapi ada kadang-kadang hal tertentu, misalkan tahu-tahu kok lebih banyak nomor satu ternyata minyak ya. Minyak itu yang paling laris. Paling laris. Ya mungkin semua orang makan gorengan kalau buka ya. Jadi urutan nomor satu itu minyak. Oke. Minyak. Itu yang paling laris. Oke. Nomor 2 gula. Nomor 2 gula. Nomor baik. 3 baru beras. Baru yang keempat yang lain-lain ya, daging kerbau, terus daging ayam, terus ada bawang putih, bawang merah, cabai gitu ya. Sampai cabai, bawang putih, bawang merah ada juga ya, Pak ya? Ada juga. Ya, gitu. Jadi itu termasuk yang ada dalam komoditas. Nah, itu tadi kadang-kadang minyak kitanya yang paling banyak kita sudah pikir 2 hari ternyata habis gitu kan. Nah, dengan jadi cepat. Ya terpaksa kita harus koordinasi dengan kalau minyak kita itu kan dari Bulog dan dari ID Food. Betul. Jadi kita langsung cepet-cepet order. Tapi kan ordernya hari ini mungkin nggak langsung diantar. Iya kan nggak langsung ya. Betul. Mungkin ada yang kita ngambil ke gudang mereka, ada yang mereka ngantar ke tempat kita gitu. Tapi nggak pernah sampai terus ngomel itu nggak ada kan ya Pak ya? Kemudian masyarakat kena tahu-tahu minyaknya udah habis duluan. Ya mohon maaf gitu, terpaksa kita menyampaikan Bu kembali besok ya gitu. Nah, gitu. Kalau tapi biasanya mereka kan nggak belanja satu komoditas ya. Yang lain-lain juga. Betul. Tapi memang minyak memang paling laris minyak. Yang paling laris ya. Karena orang Indonesia nggak bisa kalau nggak makan gorengan gitu kan. Dan menurut survei Pak, memang ketika ada bulan Ramadan puasa ini semakin banyak orang jual gorengan. Ya, nah itu tuh Pak kayaknya. Pendapatan mereka juga bertambah berkali lipat. Gorengan is the best kalau buka puasa. Iya. Hati-hati kolesterol harusnya. Ini kampanyenya gitu Pak berarti Pak. Di sama hati-hati kolesterol. Nggak apa-apa ya puasa. Pak. Ya, sudah dibakar ya. Nah, boleh ditambah lagi. Oke. Rasa itu ya. Iya. Apa Pak yang disampaikan oleh masyarakat mungkin kepada pos ini karena merasa terbantu, merasa dapat pertolongan yang luar biasa, membantu mereka mendapatkan stok pangan. Ada nggak suara-suara dari mereka, apresiasi dari mereka untuk pos? Sebetulnya bukan untuk pos ya. Kalau Mbak Putri lihat testimoni masyarakat yang disampaikan itu mereka malah terima kasih Bapak Presiden, kalau bisa operasi pasarnya dilanjutkan. Nah, gitu ya. Deg-degan lagi. Iya. Deg-degan lagi. Iya, itu disampaikan. Terima kasih Pak Menteri gitu ya, Menteri BUMN, Menteri Pertanian, Menteri Kepala Bappenas. Ucapan terima kasih itu lebih banyak justru ditujukan kepada pemerintah ya, yang telah operasi pasar gitu. Ucapan terima kasih tujukan pemerintah, Presiden karena memang ini kebijakan dari beliau, keinginan beliau. Betul. Tapi pos ada di garda terdepan untuk mewujudkan ini semua. Jadi kalau ini namanya Astacita, pos ini sudah menjadi yang terdepan untuk mewujudkannya. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Ini melakukannya luar biasa. Melihat testimoni itu semua Pak. Apa yang Bapak rasakan? Apa yang teman-teman di pos dirasakan? Walaupun nggak terselip terima kasih posnya ternyata, tapi apa Pak yang merasa dirasakan? Ya kita sebagai insan pos, kita menyebutnya insan pos. Insan pos, oke. Karyawan, direksi semua itu sebetulnya insan pos. Insan pos bangga ya ikut dalam terlibat dalam operasi pasar ini yang memberikan dampak yang luas kepada masyarakat itu. Dan tadi sebenarnya kita juga sempat ketika masyarakat bilang Pak kalau bisa opsar ini dilanjutkan. Nah, itu kita kemudian seminggu yang lalu kita coba membuat konsep ya benchmark. Benchmark di India. Nah, apa yang ada di sana? Jadi di India ini operasi pasar ini bukan musiman ya. Tapi ini jadi kebijakan pemerintah. Jadi di India itu ada namanya PDS. PDS itu semacam pusat, semacam retailer yang ditunjuk oleh pemerintah. Retailer yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan memberikan bantuan atau operasi pasar kepada masyarakat tertentu, targeted gitu ya. Yang mungkin ada kategori sangat miskin, agak miskin, hampir miskin gitu ya. Nah itu beda-beda. Nah di sana pemerintah memberikan kupon kepada masyarakat tadi. Ada yang diskon 25% untuk komoditi tertentu, ada yang 50%, ada yang 75%, bahkan ada yang diberikan gratis atau diskon 100% berdasarkan kupon yang diterima. Misalkan saya dapat diskon 25% beras, 50% minyak, 100% susu dan seterusnya gitu.
Nah, ya, mereka kategori masyarakat beda-beda. Betul, tergantung kemampuan mereka tadi betul itu. tadi ya, kategori sangat miskin, agak miskin, hampir miskin gitu ya. Nah, itu pemerintah sudah punya, India itu sudah punya kategori itu dan diberikan kupon sehingga masyarakat yang mendapatkan kupon tadi tinggal datang ke PDS itu yang jumlahnya kalau di India puluhan ribu Mbak itu. Puluhan ribu, kalau nggak salah 37.000 ya PDS itu di seluruh India. Mereka tinggal datang ke PDS menukarkan kupon, dapat komoditi sesuai dengan kupon itu. Dan itu ya sudah mulai kalau nggak salah ya tahun 84 itu. Oh, sudah cukup lama mereka, lama, Pak. betul. Nah, jadi waktu itu akhirnya kita coba pikirkan kalau memang seperti, jadi kita buatkan konsep model seperti PDS tapi di Pos Indonesia sebagai PDS. Mengadopsi hal seperti itu. Mengadopsi hal itu. Seperti seandainya itu oleh pemerintah Indonesia mau dilanjutkan, mungkin modelnya kira-kira ya akan kira-kira benchmark ke India itu yang menurut yang saya paling mendekati yang untuk paling bisa dilakukan. Mendekati. Dan struktur masyarakatnya mirip ya. Iya kan tadi sangat miskin, agak miskin, hampir miskin. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, gitu, Pak. Jadi luar biasa. Iya. Ini artinya kita bisa tahu lagi pos ini mendengarkan apa keinginan, apa kebutuhan masyarakat. Jadi ketika kemudian masyarakat komennya adalah Pak Presiden, lagi dong Pak Presiden, operasi seperti ini. Pos ternyata sudah beberapa step jauh depan sudah mengkonsepnya. Jadi Pak Presiden pos bisa melakukannya dengan baik. Iya. Ya, luar biasa. Kan dipercaya oleh Presiden kan harus ini ya. Amanah ini Pak. Amanah betul. Jadi ini tidak setiap tahun akan dapat kepercayaan besar seperti itu. Insya Allah ladang pahala di bulan Ramadan. Amin. Untuk selain pahala semuanya. juga ya mesti ada bisnisnya kan. Itu dia. Kan pesannya Pak Erick Thohir, walaupun penugasan, betul, harus governance-nya harus benar kan gitu. Kemudian harus bisnis oriented, iya kan? Ngebalance itu gimana Pak? Gimana Pak kuncinya? Ada lah ya ramuannya. Ada jawabannya. Ya ini kan Pak Menteri BUMN kan ya ini policy Menteri BUMN harus kita pegang benar-benar gitu ya. Jadi ya kita sampaikan ke pemerintah bahwa penugasan ini ya harus ada hitung-hitungannya lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti Sobat BUMN, kita akan undang lagi Pak Faisal di episode berikutnya. Kalau operasi pasar ini sudah selesai, untuk bagi dagingnya tadi itu gimana ngebalance-nya itu. Datang lagi Pak, nanti ada daging berikutnya harus dibagikan. Boleh Pak Putri. Ya, terakhir mungkin Pak, ini bagaimana kemudian semangat dari semua insan pos menyambut tugas ini, kemudian juga ya habis ini kan juga akan berakhir tanggal 28 sambil juga merayakan Hari Raya Idul Fitri ini. Karena nggak akan libur ya Pak ya mereka ya, teman-teman ini. Iya, justru gimana Pak? Justru di hari besar kita punya dua hari besar gitu ya. Satu kita menyebutnya Rafi ya. Rafi itu Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua Nataru, Natal dan Tahun Baru. Itu dua event besar itu. Dan disitulah puncak kiriman gitu ya. Baik di logistik, di kurir ekspres parcel maupun di transaksi keuangan. Oh iya, saya sempat baca juga. Mohon maaf saya potong, tapi meningkat ya Pak ya katanya ini untuk logistik kirim-kirim barang semuanya sekarang ini. Iya ya, logistik. Jadi memang logistik ini ya usianya sama dengan usia manusia kan. Betul. Sejak manusia dilahirkan dia perlu mengirimkan sesuatu, ya itulah logistik gitu kan. Jadi umurnya ya sama dengan usia abad, sama dengan peradaban manusia ini gitu. Jadi otomatis linier dengan kegiatan manusia. Jadi kalau kegiatannya tinggi pasti kegiatan manusia tinggi, pasti logistik naik. Ya. Kalau kegiatan manusianya turun, logistik ya turun gitu. Itu sudah hukum alam. Sudah hukum alam. Kecuali yang unik di COVID itu ya. Kegiatan fisiknya berkurang tapi logistik naik. Nah, ini itu yang mungkin fenomena yang tidak terjadi 100 tahun sekali ya. COVID itu karena itu karena digitalisasi ya. Karena masyarakat sudah sangat sangat interaksi dengan mobile phone dengan komputer sangat tinggi, sehingga walaupun secara fisik pergerakannya tidak terlalu banyak tapi transaksi ternyata banyak gitu. Dan itu yang unik ya, yang tidak dialami pada masa lalu. Biasanya kalau pada masa lalu kalau
pergerakan manusia itu turun, pasti logistik turun. Pergerakan manusia naik, pasti logistik naik. Ini berbeda. Ini agak berbeda. Betul. Agak paradoks ya. Karena kemajuan teknologi juga tadi itu, betul, Pak. Betul. Baik. Ya. Terakhir Pak, mungkin himbauan untuk masyarakat juga gitu ya. Bagaimana manfaatkan hari-hari yang tersisa ini untuk bisa mungkin pergi ke pos belanja tadi segala macam kebutuhan pangan begitu Pak. Ya, jadi pada masyarakat silahkan selama bulan Ramadan ini sampai nanti mendekati Hari Raya Idul Fitri untuk belanja kebutuhan pokok di kantor pos terdekat gitu ya. Dan insya Allah harganya di bawah harga eceran tertinggi karena sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk membantu masyarakat biar beribadah selama Ramadan lebih khusyuk karena bisa masak apa saja dengan harga terjangkau dan nanti masih ada sisa THR Idul Fitri ya gitu. Jadi nggak semua THR untuk membeli bahan pokok gitu ya. Bisa untuk jalan-jalan, bisa untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Saya rasa itu Mbak Putri. Iya, jadi jangan lupa juga ini semua sobat BUMN masyarakat yang beli berasnya tadi, minyaknya, ayamnya di kantor pos pas liburan Lebaran itu kirim-kirimlah opornya ke para petugas ya. Karena kan dilayani oleh para petugas gitu kan. Pak Faisal, terima kasih kehadirannya, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Saya salut sekali, saya yakin ini juga dirasakan oleh masyarakat. Salut betul, pengorbanan, dedikasi, kontribusi yang luar biasa yang dilakukan oleh insan pos bahkan hingga saat ini saat mendapatkan tugas amanah baru di masa Ramadan. Nah Pak, kalau saya ini kan udah dapat hadiah nih dari pos nih pada saat itu datang ke pos di Bandung. Saya juga mau kasih hadiah untuk Pak Faisal. Nah, ini ada kenang-kenangan sudah disiapkan. Ini lebih ganteng dari orangnya ini, Mbak. Sama cakepnya kok, Pak. Ini kalau bisa dilihat oleh teman-teman semuanya sobat BUMN, hadiah spesial untuk Pak Faisal. Semoga berkenan Bapak. Ini kenang-kenangan dari kami dan ini dibuat oleh salah satu UKM yang menjadi binaan dari rumah BUMN Bapak. Luar biasa. Baik, silakan diterima Bapak. Terima kasih Mbak Putri. Semoga berkenan. Waduh, ini luar biasa ini. Baik. Terima kasih Mbak Putri. Ya sama-sama Pak. Kami yang terima kasih Bapak menyempatkan untuk hadir di sini, kasih informasi, kasih literasi ke masyarakat. Semoga di hari yang tersisa ini menjalankan operasi pasar sukses Pak semuanya. Nggak ada lagi yang namanya chaos karena semua sudah terkontrol, antrian semuanya, termasuk stok-stoknya juga. Dan masyarakat ini bisa menjalani bulan Ramadan, kemudian juga Lebaran dengan tenang dan menyenangkan. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Mbak Putri. Ya, dan cerita dari Pak Faisal tadi sekaligus juga menutup perbincangan kita di BUMN Unleashed. Sekarang setelah nonton, matikan handphonenya, matikan YouTube Anda, langsung ke kantor pos, cepet-cepet belanja, jangan sampai kehabisan. Saya Putri Viola pamit, kita akan jumpa lagi di episode berikutnya di BUMN Unleashed. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.